Renungan kita bersyukur pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak takut terhadap apa yang dilakukan manusia padaku. Tuhan di pihakku, penolong aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara yang saya kasihi, Anda semua yang seiman ataupun tidak seiman, Anda semua seagama ataupun tidak seagama, Anda sebangsa dan setanah air ataupun tidak, semuanya adalah saudara dalam kemanusiaan. Saudara dalam kemanusiaan yang tanpa batas, tanpa perbedaan, dan setara. Saudara-saudaraku, dalam konteks kemanusiaan yang setara itulah pemazmur mengajak semua orang yang mendengarkan puji-pujian dari dia. Hal yang utama adalah bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik. Ia selalu baik untuk seluruh umat manusia yang percaya pada Dia atau tidak. Dan keyakinan yang seperti itu, pemazmur menunjukkan bahwa siapapun manusia itu, ketika dalam kesesakan, ketika di dalam kerumitan, ketika dalam tekanan, ketika dalam kesulitan, ketika berada di dalam situasi yang paling sulit sekalipun dalam kesesakan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Tuhan adalah sosok ilahi yang universal untuk semua. Ia disebut dengan sebutan sesuai dengan nama, warisan bahasa dan keagamaan, warisan iman yang kita dapatkan. Ia mengenal semua bahasa, ia mengenal semua dialek, dan ia mengenal dan menerima apapun sapaan yang Anda berikan dan saya berikan dan saya sebut, Anda sebut terhadap dia. Dia tidak lebih dan tidak berkurang kehormatannya jika kita menyapa dia dengan nama yang beda, nama yang Anda sebut atau saya sebut. Namun kesamaan yang universal itu, dia mengasihi kita, dia terlalu baik bagi kita, sehingga siapapun kita ketika dalam kesulitan, kerumitan itu, kesesakan, berseru pada Tuhan dan Ia pasti menjawab. Makanya pemazmur menyatakan bahwa lebih baik berlindung pada Tuhan daripada manusia, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada para bangsawan. Dalam artian percaya kepada kemampuan kekuatan manusia yang memberikan harapan, tapi harapannya harapan palsu. Saudara-saudara, ketergantungan kepada Tuhan seperti itulah yang membuat pemazmur merasakan bahwa dia bisa melangsungkan hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar, atau keberlangsungan hidup dan kehidupan diri pemazmur bisa terus-menerus ada dan eksis karena kasih sayang dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya dalam konteks kekinian kita? Anda tentu saja secara identitas diri, identitas sosial, administrasi sipil, kita punya tanda atau mark bahwa kita memiliki atau menjadi umat beragama. Setuju-setuju saja. Namun apakah kelanjutan dari mark umat beragama itu tercipta dari dalam hati dan kehidupan keseharian atau tidak? Dalam artian kita melakukan
ritus penyembahan sesuai dengan warisan ajaran agama kita, ajaran iman kita. Dan yang kedua, bukan sekedar ritus itu kita lakukan, penyembahan atau kegiatan-kegiatan keagamaan itu lakukan, tapi ada pengembangan, ada pertumbuhan rohani dari dalam hati kita, ada keyakinan yang betul-betul bahwa kita, saudara dan saya ini betul-betul mempunyai iman kepada Tuhan yang kita sembah itu. Sehingga kita yang berikutnya adalah kita aplikasikan dalam interaksi kehidupan setiap hari. Jadi saya ulangi, yang pertama ada keyakinan, percaya sungguh-sungguh dalam hati. Yang kedua, interaksi dalam kehidupan. Yang ketiga adalah kita bukan saja dengan mulut kita menyatakan diri kita beragama atau beriman, atau kita ikuti warisan keagamaan, ritus keagamaan kita, tapi apa yang kita lakukan dalam tindakan, kata, perbuatan, sikap seharian juga merupakan atau muncul dari dalam hati, dalam jiwa, dalam rohani kita yang memiliki Tuhan, memiliki Allah, yang percaya pada Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak sampai ke sana. Hal yang ketiga ini, orang bisa dengan mulut berkata beriman, percaya, beragama. Yang kedua, dia bisa melakukan aturan-aturan atau ritus-ritus penyembahan, ibadah-ibadah, tapi semuanya sebatas kulit luar, supaya tidak disebut tidak beragama dan seterusnya. Padahal harus naik ke jenjang yang lebih dalam lagi. Ada panggilan hati, ada pertumbuhan rohani, ada ungkapan keyakinan yang muncul dari hati nurani bahwa diri ini sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Sehingga kalau kita berkata bahwa Tuhan dalam kesesakan aku berseru, maka itu betul-betul terjawab oleh Tuhan. Jangan ketika dalam keadaan senang, suka, cita, gembira, kita lupa, hati kita lupa terhadap Tuhan, kemudian dalam keadaan yang terjepit, celaka, malapetaka atau dalam bahaya, baru kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku dalam kesesakan, aku mau berseru kepada Tuhan, dan Tuhan jawablah aku. Memang Tuhan sih menjawab sih, karena memang dia kasih setia. Tuhan ada dia setia, dia tidak memandang siapapun kita. Tapi ya jangan gitulah, masa dalam keadaan terjepit baru berseru pada Tuhan. Ada semacam kontinuitas, ada situasi yang terus menerus muncul dari dalam hati ke dalam sikap sosial, interaksi sosial, dan juga sikap keagamaan kita. Sehingga kalau kita berkata Tuhan, aku berseru padamu dalam kesesakan, maka ia pasti menolong. Karena memang kita berlindung sepenuhnya pada Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, saudaraku, terpulang pada saudara dan saya sebagai yang menyapa diri sebagai umat milik Tuhan. Apakah mau terus menerus berseru kepada Tuhan, atau hanya sekedar saja gitu? Mari kita menunjukkan diri sebagai umat atau orang yang memiliki Tuhan, bukan saja dalam kata, tapi dalam perbuatan, hati, jiwa, dan roh. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena saya menyadari bahwa saya harus terus-menerus mengungkapkan iman saya kepadamu ya Tuhan, bukan saja dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan, dalam sikap hidup sehari-hari. Kuatkan saya ya Tuhan, dan saya juga mau seperti pemazmur, lebih baik saya berlindung pada Tuhan daripada sesama manusia. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena kasih setiamu kepada saya tidak berkesudahan. Amin.